Berlatar 7 tahun setelah kejadian sebelumnya, kisah dibuka dengan memperlihatkan beberapa pria yang sedang memproduksi narkoba dalam jumlah yang besar. Di sana, kita diperkenalkan dengan Jo Song Chul, seorang polisi korup yang kini menjadi bandar narkoba. Ia saat ini berhasil menangkap dan memukuli seorang polisi bernama Jo Kyung Sik yang ternyata adalah mata-mata yang berusaha membongkar jaringan mereka. Tanpa ragu, Jo membunuh Jo Kyung Sik, lalu mengingatkan Tomo, rekannya untuk lebih berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Tomo kemudian meminta Hiroshi, anak buahnya, untuk membawa uang milik Jo. Sementara itu, salah satu anak buah Tomo mengambil pistol milik polisi yang telah dibunuh dan bersiap membuangnya ke laut untuk menghilangkan jejak. Cerita kemudian berpindah ke sekelompok preman yang sedang memukuli seseorang, bahkan sampai menghajar satpam di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, datanglah pahlawan kita, Ma Dong-seok, yang siap memberi pelajaran kepada para preman itu. Salah satu dari mereka bahkan berani menantang Ma secara langsung, dan tanpa banyak bicara, Ma langsung menghajarnya. Terlihat, kali ini Ma sudah mengganti gaya bertarungnya menjadi lebih fokus pada teknik boxing. Salah satu preman sempat mengeluarkan pisau, namun Ma berhasil mengelabuinya dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Akibat keributan tersebut, Ma hampir saja ditangkap oleh polisi setempat. Beruntung ia segera memperkenalkan dirinya sebagai detektif. Kini, Ma telah pindah kantor dan menjabat sebagai penyelidik Metro. Ia memiliki rekan-rekan baru dengan kapten bernama Jang Tae-so. Anggota yang akan sering mendampingi Ma adalah Kim Man-jae dan seorang polisi bernama Yang Jong-soo. Saat itu, Kapten Jang sedang membagikan makanan penambah energi kepada timnya. Namun Ma yang tidak dibagi justru menghabiskan semuanya sendirian. Tak lama kemudian, mereka ditugaskan pergi ke Cheongdam untuk menyelidiki kasus seorang wanita yang diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 8. Jung Dawit menjelaskan bahwa sebelum kejadian, wanita tersebut terlihat pergi ke sebuah hotel bersama seorang pria. Namun keesokan harinya, pria itu langsung kabur. Jong-soo kemudian memberikan informasi tentang sebuah klub yang menjadi tempat terakhir yang dikunjungi korban sebelum kejadian. Di badan forensik, jasad wanita tersebut sedang diotopsi. Terungkap bahwa penyebab utama kematiannya adalah serangan jantung akibat overdosis narkoba jenis hyper. Namun fakta lainnya lebih mengejutkan terungkap. Wanita itu bukan bunuh diri, melainkan sudah tewas terlebih dahulu sebelum tubuhnya dilempar dari lantai 8. Sementara itu, Kapten Jang yang sedang mengunjungi korban lain menerima telepon dari Ma. Kapten Jang menyarankan agar kasus ini diserahkan ke Badan Narkotika. Namun Ma menolak karena menurutnya ini jelas merupakan kasus pembunuhan. Ma pun memutuskan pergi ke bar yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba tersebut. Manja sempat memperingatkan bahwa akses masuk ke tempat itu sangat sulit, namun Ma tetap tidak peduli. Setibanya di bar, Ma dan Manja sempat salah tingkah karena disenyumi oleh para wanita yang mengira mereka adalah seorang preman. Tak lama kemudian, orang dalam bernama Sasame datang dan membantu mereka masuk. Di dalam, Ma dan Manja melihat betapa mewah dan meriahnya pesta tersebut. Hingga akhirnya, Ma melihat salah satu pengedar narkoba. Saat hendak menghampirinya, seorang penjaga menghalangi mereka, bahkan sempat mendorong dan menampar Ma. Tanpa ampun, Ma langsung menghajarnya hingga pingsan. Ma akhirnya berhadapan dengan si pengedar, namun dia tidak langsung menangkapnya. Ia memilih mengikuti dan mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Bahkan, ia menangkap seorang anak orang kaya yang baru saja membeli narkoba di sana. Ma kemudian meminta Manje memanggil polisi karena ia berniat mengobrak-abrik tempat tersebut. Tak lama, Ma kembali bertemu dengan si pengedar dan langsung menghajar orang-orang yang berada di ruangan itu. Penjaga yang tadi menamparnya pun kembali dihajar untuk kedua kalinya. Bahkan, rekannya ikut menjadi sasaran. Setelah situasi terkendali, Ma meminta si pengedar untuk mempertemukannya dengan bos mereka. Akhirnya, Ma bertemu dengan Jo Song Chul. Ketika Song Chul mencoba memukulnya lebih dulu, Ma langsung memberi pelajaran tanpa ragu. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan menangkap seluruh pengedar yang ada di bar tersebut. Di sisi lain, Tomo dan Jo tiba di sebuah lokasi untuk bertemu dengan pengedar asal Cina bernama Tuan Beck dan Presiden Jin. Dalam pertemuan tersebut, mereka menawarkan narkoba jenis hyper dan sepakat mengirimkan 20 kg dengan harga 30 juta dolar. Tanpa banyak negosiasi, tawaran itu langsung disetujui. Sementara itu, tim kepolisian sedang memeriksa rekaman CCTV. Wajah pelaku memang terekam, namun gambarnya tidak terlalu jelas. Mereka kemudian menginterogasi Jo Song Chul. Bukannya kooperatif, Song Chul justru marah-marah. Sikapnya membuat Ma ingin menggunakan ruang kejujuran. Namun kapten melarangnya karena mereka sudah mendapat teguran dari atasan. Tak kehabisan akal, Ma memiliki ide. Ia berpura-pura membersihkan kantor, sementara Manje diam-diam menutupi kamera CCTV.
Setelah mendapat perlakuan khusus, Sonsul akhirnya membuka suara. Ia menyebut nama Hiroshi, seseorang yang rutin mengantarkan paket ke bar miliknya setiap minggu. Ia juga memberikan lokasi Hiroshi yang saat ini berada di Incheon. Oke. Sebelum menuju ke Hiroshi, mereka mendatangi rumah seorang informan bernama Nona Jang dengan membawa sesame sebagai akses masuk. Namun setibanya di sana, pintu rumah terkunci. Mama memaksa sesame untuk membukanya. Setelah berhasil masuk, mereka bertemu seorang penjaga. Bukannya takut, penjaga itu malah menantang Ma yang langsung memelintir tangannya dan memberinya sedikit pelajaran. Ma kemudian menggeledah rumah Nona Jang dan menemukan sebungkus narkoba tersembunyi di bawah laci. Saat ditanya soal Hiroshi, Nona Jang mengungkapkan bahwa Hiroshi adalah seorang anggota Yakuza. 야쿠자. Tak lama kemudian, Kapten Jang berhasil melacak lokasi persembunyian Hiroshi. Terlihat, Hiroshi dan rekannya sedang memproduksi narkoba. Polisi sudah bersiap di depan pintu untuk melakukan penyergapan. Saat penggerebekan berlangsung, tim sempat kewalahan menghadapi Hiroshi. Namun Kapten Jang akhirnya berhasil melumpuhkannya dengan alat setrum. Di lokasi tersebut, polisi juga menemukan beberapa kantong besar narkoba. Hiroshi dan barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil, sambil Jongso terus memancing emosi Hiroshi di dalam perjalanannya. Ma menelepon Kapten untuk menanyakan hasil operasi. Namun di tengah percakapan, 내가 올라가서 앉아. mobil yang membawa Hiroshi tiba-tiba ditabrak oleh orang misterius. Orang tersebut merampas seluruh narkoba yang disita. Bahkan, Hiroshi yang sempat meminta tolong ikut dibunuh di tempat. Pelaku misterius itu kemudian membawa mobil tersebut ke sebuah bengkel ketok magic, mengganti kendaraan serta pakaiannya. Dan disinilah terungkap bahwa dalam dibalik semua ini ada Joe, polisi korup yang juga bandar narkoba itu sendiri. Joe akhirnya pergi ke sebuah apartemen yang menjadi markas Tomo. Tanpa basa-basi, ia langsung menghajar anak buah Tomo yang mencoba menghalanginya. Joe terlihat sangat marah karena Tomo dianggap tidak becus menjaga narkoba mereka dengan baik. Bahkan, ia mengancam akan membunuh Tomo jika Ichijo sampai mengetahui kejadian ini. Di sisi lain, Ma mengunjungi rekan-rekannya yang tertabrak semalam. Sementara itu, diperlihatkan proses produksi narkoba yang disembunyikan di bawah tumpukan kepiting segar untuk mengelabui aparat. Di sana juga diperkenalkan bos mereka, Kim Yang Ho. Saat Tomo datang, Yang Ho segera menyiapkan uang untuknya. Bahkan, Tomo menyerahkan wilayah kekuasaan Hiroshi kepada Yang Ho sebagai bagian dari kesepakatan. 야, 얼른 이쁘게 포장해서 약 챙겨드려. Ma kini terlihat sedang memberi makanan kepada anak buahnya yang terluka. Namun bukannya membiarkan mereka makan dengan tenang, Ma terus menanyai mereka tentang pelaku tabrak lari semalam, membuat mereka tidak jadi makan dengan nyaman. Tak lama kemudian, datanglah Hwang Donggu dari divisi narkotika bersama rekannya, Gon Tae-il. Donggu menunjukkan foto senjata milik Kapten Jong Kyung-sik yang hilang, orang yang sebelum mayatnya dibuang ke laut di awal cerita. Ia menjelaskan bahwa dulu Kyung-sik merasa ada sesuatu yang janggal di kepolisian Kuryong. Karena itu, ia menyelidikinya sendirian, hingga akhirnya tertangkap oleh para Yakuza. Mendengar hal tersebut, Ma menyadari ada yang tidak beres. Ia pun segera mendatangi kantor kepolisian Kuryong. Di sana, ia langsung berhadapan dengan Jo Song-chul dan anak buahnya. Ma meminta kejelasan soal kasus para Yakuza. Namun Jo terus menghindari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Situasi menjadi semakin tidak nyaman, hingga Manje menyarankan Ma untuk pergi saja. Namun sebelum pergi, Ma kembali menyinggung soal Kapten Kyung-sik. Pihak Kuryong menyebut Kyung-sik sebagai orang yang bermasalah. Mendengar itu, Jo yang mulai sensitif langsung mengusir Ma dengan alasan bahwa ini bukan urusannya. Akhirnya, Ma menurut. Namun sebelum pergi, ia menyerahkan kartu namanya kepada Jo. Di dalam mobil, Ma masih merasa ada yang janggal dengan sikap Jo. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ma kemudian menelepon Donggu yang memberinya satu nama informan. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Cherry, bos dealer mobil sekaligus informan Donggu. Ma langsung mendatangi Cherry, bahkan menghadang mobilnya di jalan. Cherry yang kesal segera turun dan menantang Ma menggunakan kemampuan bela diri yang ia miliki. Namun belum sempat bertarung lama, Ma langsung menamparnya sekali hingga tumbang. Setelah situasi mereda, terungkap bahwa Cherry memiliki sebuah klub malam. Ia memberitahu Ma bahwa Tomo sering datang ke klubnya seminggu sekali untuk mendistribusikan narkoba. Namun saat Ma meminta lokasi pasti Tomo, Cherry sempat menolak memberi informasi. Ma pun kembali mengancamnya dengan tegas, membuat Cherry akhirnya menurut dan memberikan informasi yang dibutuhkan. 그래요? 빨리 가요. Di Tokyo, akhirnya kita diperlihatkan sosok bos besar Yakuza bernama Ichijo. Ia terlihat sangat marah setelah mengetahui apa yang dilakukan Tomo di Korea. Tanpa ragu, Ichijo mengirim pembunuh kepercayaannya, Ricky, untuk memburu Tomo dan mengambil kembali narkoba tersebut. 기, 질片付けて戻りますから。
Di sisi lain, Joe sedang bertemu dengan para bandar asal Cina, namun Tomo tak kunjung datang. Tak lama kemudian, Tomo menelepon dan memberitahu bahwa mereka telah dicepuin oleh seseorang yang melaporkan semuanya kepada bos Ichijo. Mendengar kabar itu, Joe segera meminta waktu 2 hari kepada para bandar Cina untuk membereskan masalah tersebut. 토모 찾겠습니다. Sementara itu, anak buah Tomo bergegas membersihkan ruangan untuk menghilangkan jejak. Namun Ricky bersama 2 anak buahnya, Maha dan Martha, sudah tiba di lokasi dan siap mengobrak-abrik tempat tersebut. Salah satu anak buah Tomo sempat bersembunyi dan mencoba menyergap Ricky. Namun Ricky bergerak lebih cepat dan langsung membunuhnya. Meski begitu, mereka tidak menemukan Tomo di sana. Ricky pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Tomo. Berpindah ke sisi Ma, ia sudah tiba di klub milik Cherry. Di sana, mereka bertemu dengan Mimi yang membantu mengantarkan mereka masuk. Ma kemudian membagi pasukannya untuk menyebar. Begitu masuk ke dalam klub, Ma dan Manja langsung berhadapan dengan para yakuza yang sedang mabuk-mabukan. Mereka bahkan tidak peduli bahwa Ma dan Manja adalah polisi. Tanpa banyak bicara, Ma mulai memberi pelajaran kepada mereka satu persatu. Di sisi lain, Yang Ho mencoba kabur, namun berhasil dihadang oleh Donggu dan rekannya. Setelah menghabisi para preman di dalam klub, Yang Ho yang sempat bersembunyi mencoba melawan, namun hasilnya sudah bisa ditebak. Ia berakhir diberi pelajaran telak oleh Ma. Di sisi lain, Tomo terlihat panik dan berniat segera kabur sambil membawa uangnya. Namun sebelum ia sempat pergi jauh, Ricky sudah lebih dulu tiba di lokasi untuk menangkap dan membunuhnya. Sementara itu, Mas sudah sampai di hotel tempat Tomo berada. Ia melihat Tomo berada di dalam mobil lain dan langsung meminta Manja untuk menghentikan kendaraan tersebut. Ma pun menghajar para yakuza yang mencoba menghalangi. Namun di tengah kekacauan itu, Tomo memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Belum sempat kabur jauh, Tomo justru ditusuk oleh Martha. Di saat yang sama, Ricky menabrak Ma hingga terpental dan sempat tak berdaya. Situasi menjadi kacau. Ricky kemudian membawa Tomo yang terluka parah dan kabur dari lokasi. Ma dan Manje mencoba mengejar, namun mobil mereka tidak bisa menyala. Sehingga mereka pun kehilangan jejak Ricky dan Tomo. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan tiba di lokasi. Dari kejauhan, dia memantau situasi dan menerima rekaman CCTV yang memperlihatkan Ricky menculik Tomo. Berpindah ke lokasi lain, Tomo yang sedang disiksa oleh Ricky dipaksa mengungkap lokasi 20 kg narkoba yang ia sembunyikan. Namun Tomo tidak semudah itu menyerah. Ia menolak memberitahu. Tanpa ragu, Ricky akhirnya membunuh Tomo. Di sisi lain, Ma mengunjungi Yang Ho yang sedang diinterogasi di sebuah hotel cinta. Namun saat proses interogasi berlangsung, 너 야쿠자 어디 갔어? 야 이거 꺼. 정신 불렀는데? Ma terus menekan Yang Ho dengan berbagai pertanyaan. Namun Yang Ho hanya menjawab tidak tahu berulang kali. Jawaban itu membuat Ma kesal dan hampir saja menghajarnya. Namun sebelum situasi semakin memanas, Yang Ho akhirnya membocorkan satu fakta penting. Ada partner lain di balik penyerangan terhadap Ma. Artinya, ada sosok misterius yang bermain di belakang layar. Sementara itu, dia menyerang salah satu markas preman yang berkhianat padanya dan memberitahu bahwa Ricky sebagai dalang pembunuhan Tomo. Ia juga memberitahu bahwa Ricky juga mencari narkoba tersebut. Kembali ke interogasi, Yang Ho mulai menjelaskan tentang sosok misterius yang bekerja sama dengan Tomo. Donggu juga memberikan informasi tambahan untuk diterjemahkan. Dalam data tersebut terungkap bahwa Ricky adalah pembunuh bayaran nomor 1 milik Ichijo. Yang Ho pun berteori bahwa Ricky datang ke Korea hanya untuk mengambil kembali 20 kg narkoba tersebut. Namun Ma langsung pada intinya, fokusnya jelas menemukan narkoba itu dan menangkap semua pihak yang terlibat. Mereka pun pergi ke kantor Yang Ho untuk mencari narkoba tersebut, tetapi tidak menemukannya. Yang Ho kemudian menyarankan agar mereka memeriksa kantor Tomo. Seketika, telepon berbunyi. Kabar masuk bahwa Kapten Jong Kyung-sik telah ditemukan. Berpindah ke kantor Tomo, terlihat anak buah Jo sedang lebih dulu mencari narkoba di sana. Namun hasilnya nihil. Tak lama kemudian, Ricky datang bersama anak buahnya dan langsung memberi pelajaran kepada anak buah Jo. Tanpa ampun, Ricky langsung membunuhnya. Keesokan harinya, mayat anak buah Jo ditemukan. Hal itu benar-benar membuat Jo kesal. Ia kemudian dihubungi oleh Ichijo yang menuntut agar narkobanya segera dikembalikan. Namun bukannya takut, Jo justru kembali menantang Ichijo, membuat bos Yakuza itu semakin bersemangat. Jo lalu menemui para bandar Cina yang sudah menunggu kiriman narkoba mereka. Namun Tuan Bek malah menampar Jo. Amarah Jo langsung meledak. Ia menghajar seluruh anak buah bandar Cina hingga tak tersisa.
Tak lama kemudian, Ma dan Manje tiba di markas milik Tomo dan mendapati tempat itu sudah dalam tahap investigasi. Mereka pun langsung menuju kantor Joe, namun anak buah Joe menghalangi Ma untuk bertemu dengannya, bahkan mencoba memprovokasi Ma. Seperti biasa, Ma memberi anak buah Joe sedikit pelajaran. Di dalam mobil, Yang Ho memberitahu bahwa ada sebuah klub kapal pesiar yang sudah lama tutup dan patut dicurigai. Ma dan Manje pun menuju ke lokasi tersebut. Saat memasuki tempat itu, mereka sempat dihadang oleh seorang Yakuza. Lagi-lagi, Ma memberinya pelajaran singkat. Tak lama kemudian, Ma bertemu dengan Martha. Martha langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ma. Namun saat berhadapan langsung, Ma hanya membutuhkan 1-2 pukulan untuk menumbangkan Martha. Martha kemudian diinterogasi. Saat ditanya soal narkoba, ia benar-benar tidak mengetahui keberadaannya. Pada akhirnya, Martha pun dibawa ke penjara. Manje menemukan beberapa kunci serta kartu akses kapal pesiar. Ma, Donggu, dan Manje mulai menginvestigasi kapal tersebut. Hingga akhirnya, Donggu menemukan sebuah ruangan terkunci. Ma memaksa membukanya. Di dalam, mereka menemukan tempat produksi narkoba serta sebuah berangkas besar. Ma menghancurkan pintu berangkas itu dengan paksa, namun di dalamnya hanya terdapat gulungan tali tambang. Sesaat kemudian, Ma menyadari sesuatu. Ia mulai menarik tali tambang yang terhubung keluar kapal dan akhirnya menemukan 20 kg narkoba yang disembunyikan di bawah laut. 찾았다. Di sisi lain, Joe mulai bersiap melakukan penyerangan terhadap Ricky. Namun di waktu yang sama, Ma sudah memiliki rencana lain. Ia ingin memancing Joe keluar menggunakan 20 kg narkoba yang telah mereka temukan. Ma kemudian menemui Cherry, yang saat itu sedang mencoba menipu seorang pelanggan yang ingin membeli mobil. Beruntung, Ma datang tepat waktu dan langsung membongkar aksinya. Bahkan dengan santainya menawarkan mobil itu seharga $2 kepada si pembeli. 우리 깡패 아니야? 저희 깡패지. Setelah itu, rencana pun dijalankan. Saat Joe sudah hampir memulai penyerangan ke markas Ricky, Cherry tiba-tiba mengirim pesan dan menelponnya, memberitahu bahwa narkoba yang selama ini ia cari ada padanya. Tentu saja Joe tidak langsung percaya, namun Cherry mengirimkan foto dirinya bersama narkoba tersebut. Melihat bukti itu, Joe akhirnya percaya. Ia langsung menelpon Cherry kembali untuk menentukan titik pertemuan. Pada akhirnya, Ma dan tim memutuskan mengorbankan Cherry sebagai umpan agar Joe datang sendirian. Namun di luar dugaan, Joe tetap nekat menemui Ricky terlebih dahulu, berniat menawarkan kerjasama dan kesepakatan baru dengannya. Ma, para polisi, dan Cherry akhirnya bersiap mengantarkan narkoba ke titik yang sudah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Cherry diminta naik ke lantai 2 seorang diri. Sementara Joe memantau dari kejauhan. Namun ternyata, Cherry tidak bertemu dengan Joe. Ia justru berhadapan langsung dengan Ricky. Menyadari situasi berbahaya, Cherry segera meminta tolong kepada Ma. Ma pun segera menghampiri teriakan Cherry. Tetapi setibanya di sana, ia langsung dihajar oleh 2 anak buah Ricky secara brutal, hingga akhirnya pingsan. Ricky kemudian membuka tas berisi narkoba tersebut, namun yang ia temukan hanyalah garam. Ia pun mengancam akan membunuh Cherry jika tidak diberitahu lokasi sebenarnya. Di sisi lain, Manje mulai khawatir karena Ma tak kunjung kembali. Tiba-tiba, Joe dan anak buahnya muncul dan mengeroyok Manje, sekaligus merebut narkoba tersebut. Beruntung, para polisi datang tepat waktu dan menyelamatkan Manje dari pengeroyokan. Kini situasi semakin kacau. Ricky membawa Ma yang tidak sadarkan diri, dan tim polisi segera melakukan pengejaran. Untuk menghambat mereka, Ricky memerintahkan Maha untuk menghabisi Manje. Ma dibawa Ricky ke sebuah tempat tersembunyi dan dipukuli tanpa ampun. Ricky terus menanyakan keberadaan narkoba tersebut, namun Ma tetap diam. Jawaban yang tidak ia dapatkan membuat Ricky kembali menghajarnya. Namun saat Ricky sedang berbicara dengan Joe di telepon, Ma tiba-tiba bangkit dan sudah menghabisi anak buah Ricky yang tadi memukulinya. Lalu Ricky pun mengutus Maha untuk melawan Ma. Setelah Maha tumbang, kini Ma berdiri sendirian, berhadapan langsung dengan Ricky. Ricky mencabut katananya, namun Ma tidak gentar sedikit pun, hingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Pada akhirnya, Ma berhasil mematahkan pedang Ricky, lalu menghajar Ricky hingga tak berdaya lagi. Sementara itu, tim berhasil melacak keberadaan narkoba yang ternyata berada di kantor kepolisian Guryong. Di sana, Joe sudah merapikan uang pensiunannya dan bersiap melarikan diri dari sana. Namun tiba-tiba, Ma datang dan langsung menabrakkan mobilnya ke Joe. 짜잔.
Jo panik dan mencoba kabur, memerintahkan anak buahnya untuk melawan Ma. Beberapa polisi di lokasi sempat mencoba menghalangi Ma, tetapi ia berhasil lolos dan terus mengejar Jo yang melarikan diri ke dalam gedung. Ma akhirnya berhasil masuk ke dalam. Tiba-tiba, Jo menyergapnya dengan tongkat baseball, bahkan sempat menghantam Ma dengan monitor komputer. Beruntung, Ma berhasil memukul Jo hingga terjatuh. Di tengah pertarungan, Jo sempat menawarkan kerjasama kepada Ma. Namun Ma menolak mentah-mentah. Tanpa memberi celah sedikit pun, Ma menghajar Jo habis-habisan hingga akhirnya Jo tak sadarkan diri lagi. 한편 이들 야쿠자와 공모해 Akhirnya, mereka merayakan keberhasilan misi tersebut dengan minum-minum bersama. Suasana kembali hangat. Sang kapten bahkan memberikan bonus kepada seluruh anggotanya karena berhasil menyelesaikan misi berbahaya tersebut. Mampu dengan santainya mengatakan bahwa ia akan menraktir semua makanan sebagai bentuk tanggung jawab atas segala kerusakan yang ia buat selama operasi berlangsung. Dan mereka pun bersulang bersama. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan Isu yang kini hidup sangat kaya. Ia terlihat sedang mencoba mesin tinju miliknya sendiri, menikmati hidup barunya yang penuh uang dan kemewahan. Namun mobilnya berbunyi yang ternyata dibunyikan oleh Ma, yang kembali memberikan misi kepada Isu. 야 장이수, 너 나랑 일 하나 같이 해야 돼. Dan itulah seluruh cerita film The Roundup No Way Out. Sebuah lanjutan kisah Ma Dong-seok yang kembali harus berhadapan dengan jaringan narkoba internasional, polisi korup, hingga pembunuh bayaran Yakuza yang mematikan. Dari awal yang penuh misteri, pengkhianatan di dalam kepolisian, sampai pertarungan brutal tanpa ampun antara Ma, Ricky, dan Joe. Semuanya benar-benar menyajikan aksi yang lebih besar, lebih liar, dan tentunya lebih sadis dari sebelumnya. Film ini bukan cuma soal pukulan keras Ma Dong-seok, tapi juga permainan strategi, balas dendam, dan perebutan kekuasaan yang bikin tegang sampai akhir. Anyways, jika kalian punya kritik, saran, atau request film, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat berbuka semuanya, and goodbye.